Halo teman-teman, nih sekarang sedang berada di monumen ya, monumen perjuangan ya. Jadi ini dulu adalah wilayah ya, jadi dulu sini adalah wilayah perbatasan ya antara wilayah Republik Indonesia Serikat dan kolonial Belanda ya teman-teman. Ini lokasinya ada di Desa Joho, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Monumen ini ada karena setelah Indonesia merdeka terus diadakan perjanjian Renville ya. Kenapa disebut perjanjian Renville? Itu adalah perjanjian yang berada di atas kapal USS Renville, kapal perang Amerika ya. Jadi Belanda itu mencoba untuk menguasai wilayah Indonesia kembali. Akhirnya diadakan perundingan Renville ya pada tanggal 8 Desember 1947 hingga tanggal 17 Januari 1948 tuh ya, itu ada tuh ini. Nah itu ada tulisannya daerah Republik Indonesia. Ini Joho ya, Desa Joho. Nah, ini daerah pendudukan Belanda. Jadi depan itu ada jembatan, itu yang digambarkan itu yaitu sungai ya. Itu sungai, jembatannya itu di situ. Jadi sebelah timur jembatan hingga ke kota Banjarnegara itu masuk wilayah Republik Indonesia Serikat pada tahun 1948. Sedangkan daerah barat sungai sana, Sungai Joho itu masuk wilayah kolonial Belanda sampai ke Purworejo Kelampok, itu yang ada pabrik gula Kelampok. Di situ dulu ada markas tentara Belanda, tentara Nika dan Gurkha itu di sana. Jadi Tugu ini sebagai dulu sungai ini sebagai batas ya, itu jembatannya ya, kelihatan atau enggak teman-teman? Tuh kita ke sana ya. Tuh. Jadi dulu itu sebelah barat sungai itu masuk wilayah Belanda, terus sebelah timur masuk wilayah Republik Indonesia. Tuh sungainya ya. Tuh jembatannya tuh. Jadi setelah Indonesia merdeka itu Belanda mencoba menguasai lagi Indonesia. Jadi salah satunya adalah dengan memecah belah wilayah Indonesia dalam perjanjian Renville, dan itu sangat merugikan pihak kita ya, pihak Indonesia ya. Jadi wilayah Indonesia itu dipecah-pecah. Ada wilayah Republik Indonesia dan juga wilayah era kolonial Belanda ya. Nah ini itu melambangkan ini ya teman-teman. Itu yang di atas itu adalah tentara rakyat Indonesia dan tentara itu ya yang bersatu. Nah ini tentara Indonesia dengan senjata bambu runcing itu ya melawan tentara Belanda ya. Nah ini perjanjian Renville, terus ini hasilnya ya, itu perjanjian Renville diadakan di kapal USS Renville, kapal perang Belanda. Nah itu jadi hasilnya salah satunya adalah membagi wilayah Banjarnegara menjadi dua. Jadi yang sebelah timur Sungai Joho nyampe Banjarnegara itu masuk wilayah Republik Indonesia, sedangkan daerah barat Sungai Joho itu nyampe Purworejo Kelampok itu masuk wilayah Belanda. Itu ya, Jongguli. Ini gambar-gambarnya ini ya. Terus Linggarjati. Ini perjanjian Linggarjati. Jadi sebelum perjanjian Renville itu diadakan perjanjian Linggarjati ya. Nah, tuh. Ini para pejuang ya. Ini melambangkan para pejuang yang gugur ya, tuh. Itu di batas sungai ini ya, tuh karena ditembaki ya. Nih. Karena pada Desember 48-an lah ya. Itu terjadi perlawanan ya. Pokoknya setelah wilayah Indonesia ini dibagi, wilayah Banjarnegara dibagi dua oleh Belanda, oleh hasil perjanjian Renville, itu para pemuda pejuang dan laskar pejuang yang ada di wilayah sebelah barat Sungai Joho sampai ke Kelampok yang masuk wilayah Belanda itu
mengadakan perlawanan ya. Salah satu perlawanan yang paling sengit itu yang ada di daerah mana itu, yang di daerah Banaran itu ya, yang tentara Belanda diledakkan dengan bom seberat 50 kilo. Nanti kita akan ke sana, ada monumen bom treknya ya. Jadi pemuda-pemuda pejuang dan laskar-laskar pejuang beserta dengan tentara Republik Indonesia itu mengadakan perang gerilya, terutama dengan tentara-tentara Belanda yang ada di Kelampok. Jadi monumen ini sebagai saksi sejarah ya, bahwa pada zaman dahulu di tempat ini itu di sebelah timur itu adalah wilayah Republik Indonesia, dan sebelah barat sungai itu adalah wilayah pendudukan kolonial Belanda ya. Tapi tetap ya para pemuda pejuang dan laskar pejuang yang berada di daerah Kelampok ke sana itu tetap melakukan perlawanan ya terhadap tentara Belanda ya. Tuh di atas itu ada tentaranya ya, tetapi nggak kelihatan ya, kan terlalu tinggi. Tuh ada bednya PM ya, polisi militer. Jadi alurnya adalah setelah ada proklamasi kemerdekaan, terus diadakan perjanjian Renville. Tapi perjanjian Linggarjati dulu, baru ada perjanjian Renville. Nah itu wilayah yang dihasilkan dari perjanjian Renville ya, sangat merugikan Indonesia pada waktu itu ya. Itu perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal USS Renville itu ya. Jadi kapal USS Renville itu kapal perang Amerika yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok pada waktu itu. Jadi disebut daerah netral, tapi tetap aja hasilnya tetap merugikan pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu ya. Nah ini mungkin kalau dari catnya ini pengelolaannya mungkin oleh Angkatan Darat ya. Tuh. Ini ada benderanya. Jadi bersyukur ya teman-teman ya, sekarang kita udah merdeka, sudah nggak ada lagi perang ya, tinggal kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini ya. Jadi dulu di wilayah ini karena wilayah perbatasan pasti sering terjadi pertempuran ya antara laskar pejuang, pemuda pejuang, dan juga tentara Indonesia dengan tentara Belanda. Tentara Belanda itu markasnya itu di Kelampok, itu yang sekarang jadi Balai Latihan Kerja. Dulu itu pabrik gula Kelampok, terus di depannya itu ada barak atau yang sekarang jadi PLK Kelampok. Itu dulu adalah markas ya, markas tentara Belanda. Yang di situ ada tentara Belanda, Nika, dan juga ada tentara Gurkha. Ada juga makamnya tentara Gurkha itu yang di sebelah selatan lapangan Kelampok, PLK Kelampok. Itu ada makam Gurkha ya, yang dulu diledakkan oleh para pejuang kita ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Salam damai Indonesiaku. Salam dari Tapal Batas Johor Bawang Banjarnegara. Tapi sekarang udah masuk wilayah Indonesia ya, bukan lagi wilayah Belanda ya. Belanda udah minggat ke sana. Oke, terima kasih. Bye.